Pelatih Thailand U23 mewaspadai fisik timnya yang kelelahan usai padatnya jadwal fase grup jelang hadapi Indonesia. Di sisi lain, Garuda Muda tampil konsisten dan diuntungkan dengan dukungan penuh publik Stadion GBK. Patrick Kluivert berniat mempromosikan pemain U23 ke tim senior, namun terkendala jadwal yang bersinggungan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Komunikasi antara tim senior dan U23 menjadi kunci untuk menjaga kekuatan optimal kedua tim. Marcelino Ferdinand tertunda kembali ke Oxford United karena masih menjalani pemulihan cedera di Indonesia. Klub dan PSSI sepakat menunggu kondisi optimalnya, sementara opsi peminjaman mulai dipertimbangkan untuk menambah menit bermain. Gelandang muda Malaysia Fergus Tierney kagum pada atmosfer dan supporter Indonesia saat tampil di ASEAN Cup. Ia membuka peluang pindah ke Liga 1 jika ada tawaran, sembari memuji hubungan dekatnya dengan beberapa pemain Indonesia. Media Vietnam menyoroti performa Thailand yang dinilai melempem usai ditahan imbang Myanmar jelang laga kontra Indonesia. Mereka menilai Garuda Muda akan jadi tantangan berat berkat dukungan tuan rumah dan tren permainan positif. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Pelatih Thailand U23 Thawachai mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi fisik pemain jelang laga semifinal menghadapi Indonesia U23. Padatnya jadwal pertandingan di fase grup membuat waktu istirahat menjadi terbatas, dan hal ini dinilai menjadi tantangan utama menjelang duel penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, Thawachai menegaskan bahwa timnya tetap fokus untuk tampil maksimal dan telah melakukan evaluasi menyeluruh dari laga sebelumnya. Menurutnya, tim Thailand akan belajar dari kesalahan yang terjadi di fase grup. Ia yakin performa anak asuhnya masih bisa ditingkatkan, baik dari segi fisik maupun mental. Tekanan tinggi selama turnamen menjadi kepengalaman berharga yang akan mereka bawa saat menghadapi tim tuan rumah. Sementara itu, Indonesia U23 datang ke semifinal dengan modal yang lebih meyakinkan. Skuad besutan Gerald Vandenberg sukses mengunci posisi puncak grup A dengan raihan 7 poin. Mereka mencatat 2 kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina, serta 1 hasil imbang melawan Malaysia. Konsistensi permainan dan kerjasama antar pemain dinilai semakin matang dari satu laga ke laga berikutnya. Dukungan supporter di Stadion GBK menjadi keunggulan tambahan yang diyakini akan memompa semangat para pemain muda Indonesia. Atmosfer penuh energi dari tribun disebut-sebut sebagai salah satu kekuatan utama Garuda Muda yang siap tampil agresif dan menekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Thailand tetap bukan lawan yang mudah. Mereka dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dan pengalaman bertanding yang luas di level Asia Tenggara. Mentalitas juara dan kohesi tim menjadi senjata utama untuk meredam permainan cepat Indonesia. Kondisi kedua tim menjelang semifinal menggambarkan laga yang akan berlangsung sengit. Thailand berusaha mengatasi kendala fisik dan menyesuaikan taktik, sementara Indonesia mengandalkan momentum positif, dukungan publik, dan keuntungan tampil di kandang. Semua faktor ini menjadikan pertemuan kedua tim sebagai salah satu laga paling dinanti dalam turnamen ini. Patrick Kluivert mulai membuka peluang untuk memanggil sejumlah pemain dari timnas U23 guna memperkuat skuad Merah Putih pada agenda FIFA Matchday bulan September. Kluivert diketahui terus memantau perkembangan para pemain muda selama gelaran Asian Cup U23, namun hingga saat ini belum ada nama yang resmi dipromosikan ke tim senior. Proses seleksi disebut masih berjalan dan keputusan akhir belum ditentukan. Situasi ini tak serta-merta mudah dijalankan. Pasalnya, di periode yang sama, Timnas U23 juga akan menjalani laga penting dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23. Kondisi tersebut menuntut manajemen PSSI untuk mengatur pemanggilan pemain secara hati-hati agar tidak terjadi benturan antara kebutuhan tim senior dan tim U23. Prioritas masing-masing tim harus dijaga agar keduanya tetap dapat tampil maksimal di level kompetisi masing-masing. Pelatih tim U23 Gerard Vandenberg mengaku sudah memiliki daftar nama potensial yang disiapkan untuk menghadapi kualifikasi. Namun ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada komunikasi dengan Patrick Kluivert. Keduanya diminta bekerja dalam sinergi agar perencanaan berjalan sesuai harapan, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuatan dua tim nasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada kepastian soal siapa saja yang akan dipanggil ke tim senior. Namun ia membenarkan bahwa pencarian pemain potensial memang sedang dilakukan
Tak hanya dari tim U23, tetapi juga hingga ke level U17. Beberapa nama seperti Jens Raven dan Muhammad Ferrari saat ini berada dalam radar Kluivert setelah menunjukkan performa menjanjikan di level U23. Keduanya disebut-sebut berpotensi masuk skuad senior untuk laga kontra Kuwait dan Lebanon serta babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Meski demikian, hingga kini mereka masih belum diturunkan oleh Vandenberg dalam laga Asian Cup, menandakan belum ada keputusan final terkait integrasi mereka. Marcelino Ferdinand dipastikan belum kembali ke Inggris untuk bergabung dengan klubnya Oxford United jelang persiapan pramusim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa gelandang muda ini masih menjalani pemulihan cedera yang didapat saat membela klub dalam ajang Piala Presiden. Akibatnya ia tidak ikut dalam rombongan tim yang kembali ke Inggris pada 15 Juli lalu. Meski sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Liga Indonesia All Stars, Marcelino kemudian absen di 2 pertandingan berikutnya. Pelatih Oxford United Gary Rowett menjelaskan bahwa ketidakhadiran Marcelino murni disebabkan oleh kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya, bukan karena pertimbangan performa atau seleksi. Setelah turnamen berakhir, Oxford United langsung bertolak ke Inggris, namun Marcelino tetap tinggal di Indonesia untuk fokus menjalani perawatan. Erick Thohir menambahkan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan pemain berusia 20 tahun itu dijadwalkan segera menyusul dalam beberapa hari ke depan. Liga Inggris sendiri baru akan bergulir dalam waktu 3 minggu, memberi cukup ruang bagi Marcelino untuk mempersiapkan diri. Kondisi ini juga mencerminkan keselarasan antara tim medis PSSI dan manajemen Oxford United dalam menangani proses pemulihan pemain. Selain persoalan cedera, tantangan adaptasi terhadap ritme kompetisi Inggris juga menjadi perhatian. Perbedaan intensitas permainan dan atmosfer liga menjadi faktor penting yang harus dihadapi oleh pemain muda asal Asia Tenggara seperti Marcelino. Sejak bergabung dengan Oxford United pada 2024, Marcelino baru mencatatkan 2 penampilan singkat dengan total waktu bermain 14 menit. Minimnya jam terbang itu kini menjadi perhatian pelatih Gary Rowett yang bahkan mulai mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa mendapat lebih banyak kesempatan tampil secara reguler. Secara keseluruhan, situasi Marcelino saat ini berada dalam kendali yang hati-hati. Cedera ringan menjadi alasan utama penundaan kembali ke Inggris, namun proses pemulihannya berjalan lancar. Fokus ke depan adalah memastikan kebugaran fisik optimal dan membuka peluang bermain lebih banyak di level kompetisi yang lebih tinggi. Gelandang muda Malaysia Fergus Tierney mengungkapkan ketertarikannya pada Liga Indonesia setelah merasakan langsung atmosfer luar biasa saat berlaga di Asian Cup. Meski timnya harus tersingkir dari turnamen, Tierney menyebut pengalaman bermain di hadapan publik Indonesia sebagai salah satu momen paling berkesan dalam karirnya. Suporter tuan rumah dinilai memberikan tekanan besar sekaligus semangat tinggi yang tak mudah dilupakan. Pemain berusia 22 tahun yang saat ini membela Sabah FC itu menyatakan bahwa masa depannya bisa saja terbuka menuju Indonesia. Meski saat ini fokus utamanya masih untuk membangun musim yang solid bersama klubnya di Liga Malaysia, Tierney tidak menutup kemungkinan untuk menjajal kompetisi sepak bola Indonesia apabila kesempatan itu datang. Tentu saja, itu akan jadi kesempatan yang bagus untuk dieksplor, ujarnya dengan penuh antusias. Selain terkesan dengan atmosfer stadion, Tierney juga menyoroti hubungan baik yang ia jalin dengan sejumlah pemain Indonesia. Ia mengaku memiliki ikatan pertemanan dekat dengan beberapa nama dari skuad Garuda Muda, termasuk Kapten Timnas U23 Kadek Arel, dan pemain muda Meishal Hamzah. Meski tidak menjelaskan detail pertemuan awal, Tierney menyebut hubungan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tetap terjaga hingga kini. Pujian juga kembali ia sampaikan kepada para supporter Indonesia, yang menurutnya selalu menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang pertandingan. Ia mengaku kagum dengan semangat publik sepak bola Indonesia dan berharap bisa kembali ke tanah air bukan hanya sebagai pemain lawan, tetapi mungkin sebagai bagian dari klub lokal di masa depan. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali ke sini, ucap Tierney menyatakan keinginan yang kuat untuk menjajal karir di Indonesia. Menutup pernyataannya, Tierney tak lupa menyampaikan apresiasi kepada para pemain timnas U23 Indonesia. Ia berharap mereka bisa melangkah lebih jauh di turnamen, bahkan sampai ke partai final Asian Cup U23. Timnas Indonesia U23 resmi dipastikan menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 25 Juli. Sementara di laga semifinal lainnya, Vietnam dijadwalkan bertemu Filipina pada hari yang sama. Kepastian duel Indonesia kontra Thailand ini langsung mendapat sorokan dari media Vietnam, khususnya dari Soha. Media tersebut menunjukkan reaksi terkejut terhadap performa Thailand di laga terakhir fase grup melawan Myanmar. Dalam pertandingan itu, Thailand U23 gagal mencetak gol dan dinilai kesulitan menembus pertahanan lawan yang dianggap lebih lemah.
Thailand benar-benar buntu melawan kuda hitam, menghadapi bahaya besar di semifinal Piala AFF, tulis Soha dalam laporannya. Media ini juga menyoroti bahwa permainan Thailand jauh dari dominan, bahkan tidak menunjukkan performa meyakinkan saat menghadapi Myanmar. Dengan hasil imbang tersebut, Thailand mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan dan finish sebagai pemuncak klasemen grup C, sekaligus mengamankan tiket ke babak semifinal. Namun, Soha menilai bahwa laga melawan tuan rumah Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi skuad muda Gajah Perang. Thailand U23 akan menghadapi tuan rumah Indonesia U23 di semifinal. Ini tidak akan menjadi tantangan yang mudah, lanjut laporan Soha. Komentar media Vietnam ini mencerminkan ketatnya persaingan di semifinal, sekaligus menempatkan timnas Indonesia U23 dalam sorotan sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Atmosfer pertandingan pun diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Indonesia tampil di depan publik sendiri dan membawa semangat tinggi usai lolos dari fase grup.